saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, bersama kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama saya Muhammad Irsal. Kita tahu bahwa Presiden Donald Trump menentukan tarif ekspor untuk Indonesia sebesar 19% dari 32% sebelumnya. Kemudian juga tarif impor Indonesia ke Amerika ditentukan 0%, itu artinya seluruh produk Amerika bebas masuk ke Indonesia. Apa kemudian dampak yang dihasilkan dari penerapan 19% tarif ekspor Indonesia ke Amerika dan juga dampak dari penerapan tarif impor 0% dari Amerika ke Indonesia? Kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Ada analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama Mas Irsal. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada Wasekjen HKTI 2023-2025 M. Sirot. Selamat malam Pak Sirot, terima kasih bersama kami. Mas Irsal. Baik, dan yang juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Pak Fitra Faisal. Pak Fitra Faisal, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, baik. Salam hormat untuk semua narasumber juga. Baik, terima kasih. Pak Ajib, Pak Sirot, saya tahan dulu karena saya butuh konfirmasi dari Pak Fitra Faisal. Sebenarnya kita butuh spill apa yang dibicarakan Presiden kita Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehingga tarif 19% itu disepakati, Pak Fitra Faisal? Ya, jadi ini adalah tipe leader to leader relation ya, biar bagaimanapun jalinan hubungan antara kedua presiden sudah mulai dibangun semenjak inaugurasi dari Trump, bahkan jauh sebelumnya ketika Trump itu elected di bulan November, Pak Prabowo sudah menelepon ya, langsung ya, menyatakan selamat dan berdiskusi yang juga cukup akrab. Sampai kemudian di poin-poin yang paling krusial atau saat-saat yang paling krusial, Pak Prabowo juga menelepon Presiden Trump untuk kemudian melakukan negosiasi atau memperlancar arus negosiasi. Karena kalau kita bicara negosiasi teknis dengan Howard Lutnick dari Secretary of Commerce dan juga Jameson Greer dari US Trade Representative, itu hal-hal teknis memang dibicarakan, tapi hal-hal yang sifatnya lebih holistik ya, itu merupakan perbincangan antara kedua kepala negara tersebut. Nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut di forum lain ya, Mas Irsal. Tetapi intinya adalah kalau kita bicara mengenai penurunan tarif ya dari sebelumnya 32% ke 19%, that is the first win ya untuk Indonesia ya. Jadi itu adalah kado yang dibawa Pak Presiden dari perjalanannya ke Eropa dan juga kemudian hasil hubungan langsungnya dengan Presiden Trump, itu adalah kado yang bisa kita nikmati. Yang kedua adalah tadi saya bilang first win karena biar bagaimanapun itu adalah margin yang cukup signifikan ya, turun dari 32 ke 19%. Yeah. Yang kedua, jika kalau kita bandingkan secara regional, itu menjadi the second win. Kenapa? Karena ternyata di regional ASEAN itu kita merupakan salah satu yang terendah ya, 19%, Vietnam 20%, Malaysia 25%. Ya, bahkan besok ini teman-teman dari Malaysia ingin tahu ya bagaimana cara kita untuk bernegosiasi dengan Trump. Sebenarnya mudah saja kalau kita bicara mengenai reciprocal tariff, yang mana reciprocal tariff itu dalam konteks ekonomi internasional ini sangat subjektif ya, karena kalau kita bicara yang formal harusnya pakai hitungan WTO, MFN dan weighted average tariff. Tapi sudahlah kita oke dengan subjectivity itu, maka strategi negosiasi kita adalah untuk mengurangi trade deficit yang mana pada akhirnya bisa mengurangi tarif. Meskipun demikian kita juga melihat bahwa agak sulit untuk mencapai 0%. Meskipun Pak Prabowo inginnya 0% ya, tetapi sebagai baseline UK itu 10%. Dan kita lihat bagaimana Amerika Serikat dengan UK sebenarnya surplus ya. Kalau surplus harusnya Amerika Serikat yang mendapatkan tarif lebih tinggi daripada UK gitu kan. Karena kalau kita dengan Amerika Serikat itu kan defisit 18 billion US dollar dibagi dengan import kita import Amerika Serikat ke Indonesia 28 billion US dollar, sehingga 18 dibagi 28 itu 0,64%, itu adalah
tarif resiprokal yang sebenarnya, kemudian dikasih diskon sama Trump 32%, dan itu adalah basisnya gitu kan. Sehingga untuk mengurangi trade deficit, maka kita harus untuk mengurangi tarif menjadi 0%, itu kita harus mengurangi trade deficitnya di atas kertas. Tetapi tidak bisa seperti itu karena ternyata baseline-nya itu yang paling ideal saja 10%. Sehingga skenario 15-20% adalah skenario yang paling ideal buat kita. Kenapa? Karena ya yang tadi saya sampaikan second win, karena kita merupakan salah satu yang paling rendah di ASEAN untuk tarif dibandingkan misalnya dengan Malaysia dan Vietnam, Thailand, yang mana produk-produknya lebih sama ya, lebih sejenis untuk produk ekspor unggulan kita ke Amerika Serikat, sehingga bisa memicu trade diversion dari yang seharusnya ambil dari Vietnam atau ambil dari Malaysia untuk kasus CPO, itu bisa ambil dari Indonesia yang secara tarif lebih murah. That is the second win. Nah, yang berikutnya juga sering menjadi poin pembahasan adalah 0% tarif Amerika Serikat masuk ke sini bisa leluasa. Nah, perlu kita identifikasi bahwa ini sebenarnya meskipun 0%, tetapi apa sih yang kita impor dari Amerika Serikat? Kedelai. Itu yang tidak bisa kita produksi sendiri. Yang kedua apa? Gandum ya. Kalau tadi kedelai itu 2,5 billion US dollar. Bungkil kedelai 1,5 billion US dollar. Tidak bisa kita produksi sendiri. Kemudian gandum 500 juta dolar. Kapas 200 juta dolar, itu juga tidak bisa kita produksi sendiri. Pesawat, all in all 15 billion US dollar. Energi, itu ada LPG 3 billion US dollar. Kerosene 4 billion US dollar. Ada gasoline, refined petroleum, itu ada 8 billion US dollar. Nah, ini kan hal yang biasanya ya kita bisa impor gitu kan. Sehingga sebenarnya tidak secara langsung menghantam industri dalam negeri kita. Justru itu adalah produk-produk yang kita butuhkan. Dan pada akhirnya ini punya berpotensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Consumer surplusnya bisa meningkat. Kenapa? Kita impor gandum ya. Artinya kalau beli roti, beli mie, produk-produk mie yang bahan dasarnya gandum, bisa jadi harga lebih murah karena tarifnya 0%. Begitu juga dengan kedelai, kita makan tempe, tempenya bisa lebih murah. Kenapa? Karena bahan utamanya kedelai ya kita impor dari Amerika Serikat yang sekarang tarifnya 0%. Sehingga all in all kita bisa melihat ini adalah a win-win situation buat Indonesia, meskipun tentunya ini bukan dalam kondisi yang paling ideal, tetapi ya the given all circumstances ini adalah skenario yang ideal yang bisa kita peroleh gitu ya, dan tanpa harus mendisrupsi ekonomi kita secara cukup signifikan, Mas Muhammad Irsal. Baik, kemudian masyarakat bertanya apakah masyarakat masih was-was atau perlu sudah lega terkait dengan ini, karena pertanyaan berikutnya adalah apakah perjanjian ini sudah secara detail disepakati begitu? Ya, detailnya sudah merupakan bagian dari kemarin ada kerjasama atau kemudian kolaborasi telepon-teleponan, dan kemudian ini merupakan bagian dari proposal yang sudah kita ajukan sejak lama ya, sehingga apapun yang keluar dari Trump meskipun sifatnya informal ya. Jadi kalau kita melihat ini kan Trump ini adalah presiden yang cukup unik ya, yang sangat aktif di sosial media, sehingga apapun yang dikatakan di sosial media itu menjadi semacam kebijakan juga. Nah, kita harus bisa terima itu sebagai bagian dari kebijakan berikutnya. Dan tentunya ini suatu hal yang kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Vietnam kemarin, itu juga metode pengumumannya juga mirip gitu ya, sehingga kalau dalam konteks detail nanti bisa diumumkan lagi oleh Pak Airlangga detail-detail seperti apa, tetapi secara umum kita bisa melihat bahwa ini adalah sudah masuk ke wilayah konsensus. Ini sudah turun 19% dan ya tentu ada dinamika-dinamika berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat nanti prognosis untuk ke depan, apakah bisa lebih turun lagi? Sangat bisa. Apakah bisa naik lagi? Ya bisa jadi. Karena ini adalah proses dari perdagangan yang penuh dengan negosiasi ya, sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan ya ketika doorstop beberapa waktu yang lalu di Halim Perdana Kusuma. Nah, jadinya ini, tapi kalau kita melihat di jangka pendek dan menengah, 19% ini adalah tarif yang menurut kami ideal dan ya sudah lumayan bisa mengikat gitu. Baik. Pak Fitra Faisal, ini nampaknya tadi saya dapat informasi sangat padat sekali, tapi sebelum Pak Fitra Faisal mengakhiri perbincangan kita, masih ada waktu sampai 1 Agustus kabarnya Pak Fitra Faisal pemberlakuan ini. Kemudian apa yang Anda baca kemudian dinamika hingga 1 Agustus nanti terkait dengan tarif impor dan ekspor Amerika Serikat dan Indonesia ini?
Ya, untuk kita ini sudah selesai, Mas Muhammad Irsal, karena ya ini adalah bagian dari skenario ideal yang kita harapkan memang ya, dengan 19% ini adalah all in all ya memang ya second best. Idealnya memang kita bisa 0%. Tetapi yang jelas, yang lain akan bertanya-tanya, kenapa Indonesia kok bisa 19%? Karena kan yang lain juga masih proses negosiasi dan Indonesia bisa dijadikan contoh kasus. Ya besok ini teman-teman dari TV Malaysia juga ingin bertanya dengan kondisi ini. Jadi mereka bertanya kenapa Indonesia juga bisa melakukan strategi negosiasi yang lumayan signifikan dan ideal seperti ini. Apa kuncinya? Nah ini juga pada akhirnya skenario Indonesia adalah menjadi skenario ideal buat ASEAN, sehingga ini karena sudah memang second best dan ini adalah ideal sekali buat Indonesia, dan ini menjadi pelajaran juga buat negara-negara ASEAN yang lain, sehingga sampai tanggal 1 Agustus nanti ketika pemberlakuan ya inilah adalah skenario yang memang harus kita endure ya dalam jangka pendek dan menengah. Baik. Terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Baik, kita lanjutkan soal tarif ekspor impor Amerika dan juga Indonesia. Saya mau ke Pak Ajib terlebih dahulu. 19% menurut Anda ini absolut menguntungkan Indonesia atau ada catatan lain dari Anda? Ini relatif ya. Jadi dalam konteks ideal memang betul 0%. Jadi kita bisa memaksimalkan neraca dagang kita dengan Amerika. Ya. Tapi bagaimanapun Mas Irsal, bahwa dunia usaha dan juga termasuk Apindo itu mengapresiasi karena pencapaian deal di angka 19% adalah sesuatu yang bersifat something juga. Karena kalau kita lihat begini Mas Irsal, ini bukan sekedar tentang neraca dagang. Ini bukan sekedar tentang bagaimana selisih 19 miliar US dollar. Tapi lebih penting daripada sekedar itu adalah kita identifikasi komoditas-komoditas yang kita ekspor ke Amerika itu pertama, itu padat karya. Kedua, itu sensitif dengan pricing. Jadi ketika kemudian kita ditetapkan tarif sampai dengan 32% misalnya akan kalah dengan Vietnam, dengan China karena mereka memimpin dari sektor manufaktur dan industri. Yang ketiga, ini rentan dengan substitution effect gitu. Jadi kemudian ketika kita mendapatkan tarif terbaik di angka 19%, maka competitiveness kita relatif terjaga. Mas Irsal bisa bayangkan untuk komoditas-komoditas seperti halnya tekstil dan produk tekstil, kemudian misalnya alas kaki, sepatu seperti ini misalnya, kemudian untuk makanan, termasuk untuk furniture dan yang lain-lain, itu kira-kira berkontribusi terhadap 10% dari nilai transaksi global dan berkontribusi kira-kira 2% dari total produk domestik bruto Indonesia. Artinya ini angka yang signifikan. Ditambah dengan sektor yang padat karya, maka ini menjadi sektor yang bisa menjadi engine untuk job creation. Kita nggak bisa bayangkan kemarin, dan itu yang menjadi kekhawatiran ketika misalnya tarif tetap 32%, maka multiplier effect yang lain adalah berbicara masalah potensi PHK lebih lanjut ketika memang komoditas-komoditas kita nggak bisa masuk ke pasar Amerika. Poin-poin seperti itu kemudian Mas Irsal yang membuat kesimpulan dari teman-teman pelaku usaha, dari teman-teman private sector, bahwa pengumuman hari ini dengan 19% tarif Trump adalah salah satu hal terbaik yang bisa kita dapatkan, dan tinggal selanjutnya bagaimana kita mitigasi potensi-potensi masalah, kita mitigasi beberapa hal yang challenging, yang apakah ada potensi yang mengganggu atau mendistract ekonomi nasional. Inilah kita perlu identifikasi satu persatu, dan kemudian pemerintah perlu menyiapkan insentif-insentif yang tepat sehingga bagaimana neraca dagang nanti relatif seimbang katakan dengan Amerika. Tadi Mas Fitra juga, Dr. Fitra sudah menyampaikan, karena beberapa komoditas itu yang memang secara kompetitifnya kita rendah. Katakan kita impor gandum sampai 3 juta ton misalnya, atau kedelai. Tadi kan contoh tempe nih. Kita ini makan tempe setiap hari Mas Sirot. Itu sebenarnya itu 70-80% itu kita impor. Kenapa kita impor? Karena kalau kita panen sendiri, nanti Mas Sirot bisa klarifikasi angkanya. Kita itu per kilogram itu bisa 11.000, 12.000 per kilo. Tapi kalau kita impor cuma 6.000, 7.000 rupiah sampai dengan Indonesia. Nah, kondisi kompetitif rendah ini yang kemudian kita impor, sehingga ujungnya apa? Kita juga bisa menekan inflasi, kemudian masyarakat dan pengguna akhir yang juga merasakan manfaatnya. Tapi poinnya Mas Irsal, bahwa secara umum ini adalah kondisi bagus yang tinggal selanjutnya bagaimana dunia usaha mengikuti ritmenya.
sambil kemudian kita memberikan masukan-masukan terbaik kepada pemerintah bagaimana mendorong insentif-insentif yang lebih tepat sasaran baik dari fiskal, moneter maupun regulasi-regulasi sehingga competitiveness atas barang dan jasa kita bisa lebih bagus ke Amerika dan juga termasuk ke pasar yang lain. Karena jangan lupa Mas Irsal bahwa di minggu ini kita juga dapat good news bahwa kita sudah ada progres ratifikasi tentang dengan Uni Eropa yang kita juga membangun agreement dengan mereka juga. Artinya waktu-waktu strategis seperti ini yang perlu kita optimalkan dengan baik, tapi kita yakin bahwa kita punya kesempatan untuk memanfaatkan momentum yang ada dan ini sangat bisa mendukung kekuatan ekonomi domestik kita. Demikian Mas Irsal. Pak Ajib, tadi Anda mengatakan bahwa bisa saja ada bayang-bayang PHK dari pemberlakuan tarif ini begitu ya. Ini agak sedikit kontradiktif dengan pernyataan Presiden tadi sore di Halim Perdana Kusuma bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nanti kita akan bahas soal bayang-bayang PHK terkait dengan penerapan tarif itu. Saya mau ke Pak Sirot. Ini sebelum kita komparasi apa yang dikatakan oleh Pak Fitra Faisal soal kita kekurangan gandum, kedelai dan sebagainya. Dari kacamata pengusaha, bagaimana Anda melihat tarif 32% untuk ekspor dari Indonesia ke Amerika dan tarif 19 maksud kami, dan tarif 0% untuk impor dari Amerika ke Indonesia? Baik. Kalau pengusaha sebenarnya lebih mewakili Mas Ajib ini. Kalau pengusaha, saya kan pengusaha kecil-kecil lah ya. Cuman memang begini, kita harus pahami dulu situasi ya. Kalau dibilang ini ideal ya, yang dikatakan Mas Fitra, sebenarnya situasinya nggak ideal. Jadi kita surplus perdagangan, terus Trump ingin resiprokal karena dia ingin sesuatu yang balance kan begitu. Jadi direvisi, and then kita dapat beban tarif kan begitu. Nah, cuman yang harus kita pahami sekarang dengan keadaan sekarang kan geopolitik. Jadi beberapa yang tidak di highlight ya. Kalau masalah makro, Mas Ajib dengan Mas Fitra sudah ya. Ini hal yang kita mungkin agak kurang lihat ya. Itu ada kita penguatan impor itu teknologi dan termasuk pertahanan maritim. Kita jangan lupa loh, di Natuna itu kita kan pernah Pak Prabowo itu menyepakati 9 days ya dengan China ya, di mana itu secara hukum internasional itu sebenarnya China itu main netral sendiri. Nah, justru hebat Pak Prabowo, saya dapat informasi dari Mas Dirga Yuza ya, daripada kita loss sama sekali, kita deal. Jadi kita setengah-setengah lah gitu ya dapat. Tapi kemudian melakukan satu deal ini dengan Trump dalam arti memperkuat maritim, saya melihat ini Pak Prabowo ini bagus segitiganya gitu. Itu satu ya dapat ya. Jadi selain yang lain ini nggak kebahas gitu. Yang kedua geopolitik ya. Misalnya Airbus dengan Boeing ya. Airbus itu di Prancis ya, Mas Ajib ya. Nah, kita kan kemarin dengan Prancis deket banget ya. Tapi deal beli pesawat Boeing nih, itu bagus sekali. Jadi triangle juga nih, dapat nih satu nih. Terus dengan BRICS kan reaksinya Trump juga kan gara-gara BRICS kan. Terus sekarang jalan gitu. Jadi kalau dari actionnya Pak Prabowo ini ideal, bagus, saya setuju dengan Mas Ajib. Tapi situasi sebenarnya memang ini dari hal yang memang sudah berubah gitu, dari unilateral ke multilateral gitu. Nah, kita harus cerdik, pinter, dan ini saya kira sudah dijawantahkan dengan baik oleh Pak Presiden ya. Nah, masalah yang produk pertanian tadi, kalau gandum udahlah kita nggak produksi, anggaplah nggak signifikan ya. Jadi ada produk pertanian itu yang kita hulunya kita nggak punya, itu gandum. Tapi hilirnya jangan lupa loh. Salah satu pabrik mie instan di kita itu ada pabriknya di Arab Saudi, Afrika, bahkan orang Afrika anggapnya itu brand mereka. Jadi ini hilirisasinya udah bagus gitu, connectionnya udah bagus karena kita punya modal kerja food ingredients, bumbunya. Ya, itu beragam rasa, terus tenaga kerja murah, terus industrialisasi. Jadi yang rutin begitu kita tuh udahlah kita champion gitu. Ini jadi satu kekuatan. Makanya ini kita nggak ngaruh seperti Mas Ajib bilang tadi. Yang kedua, kedelai itu sebenarnya kita produksi, petani kita bisa, cuman kalah secara komparatif dan kompetitif karena mereka pakai GMO, genetic modified gitu. Jadi mereka mutasi genetik itunya si kedelainya itu, sehingga produksi per hektarnya itu artinya Pak Sirot, teknologi pertanian di Indonesia jauh kalah ketinggalan ketimbang negara-negara yang pertaniannya maju. Dalam beberapa komoditi iya, tapi kita kalau bicara sawit dengan Malaysia kan kita juara 1-2 gitu ya. Beberapa komoditi kita karet gitu, kita kakao kopi sekarang kita ya. Maksudnya yang high grade gitu, kita susah. Vietnam yang middle ke bawah kita kalah, tapi yang aroma yang Arabica kita jago Mas. Jadi tergantung.
saya ngomong sapi lah. Sapi itu kita untuk breeding kita kalah. Dulu Pak Harto pernah bikin tapos kan, kita nggak ada. Jadi tapi kalau fattening gitu kan, kambing domba kita kuat dari mulai breeding gitu. Jadi untuk pertanian ini kalau kedelai misalnya, bagusan memang deal seperti itu. Nggak bisa menang semuanya semua bidang ya. Sehingga apa? Secara kultur ya Mas Ajib, tahu tempe kita lebih mudah kan, asupan protein dibanding daging lebih mahal. Kita rakyat kita lebih senang tahu tempe, termasuk saya nih, ya kan. Sehingga industri hilirisasinya yang UKM ini rakyat ini terlindungi gitu. Jadi saya lihat secara awam kalau hanya melihat dari sisi trading defisit ya, kita dari 0 misalnya ke 19 iya gitu. Tapi jangan lupa komparasi tadi dari 35. Situasinya nih negara adik kuasa yang dia mau bangun, dia nggak ngerasa oh ini udah nggak zamannya unilateral lagi, saya nggak bisa jadi polisi dunia lagi gitu. Dia mau nego. Dan kita ini harus juga sadar diri gitu. Dan saya lihat Pak Prabowo triangle itu jago banget gitu saya lihat. Ini aja yang perlu disampaikan gitu. Nah, selain kesepakatan tarif dagang 19% hasil negosiasi Prabowo dan juga Donald Trump, lawatan 15 hari juga di berbagai negara menghasilkan kesepakatan, terutama ini Indonesia masuk ke anggotaan BRICS untuk yang pertama kalinya, terus kemudian juga rasanya Presiden kita tidak gentar dengan pernyataan dari tuan rumah yang menyatakan bahwa jangan mudah terprovokasi dengan negara lain begitu ya. Tapi kesepakatan itu disetujui oleh Indonesia sebagai negara yang berpedoman kepada politik bebas aktif begitu ya Pak Ajib. Kita akan bahas tapi usai jeda berikut. Pemirsa, NTV Prime akan kembali usai jeda. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Pak Ajib, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda begitu ya. Apakah Indonesia bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang diterapkan tarif lebih tinggi dibanding kita untuk ibaratnya transit barang dari negara A ke Indonesia, kemudian Indonesia yang mengirim barang keluar dengan tarif 19% itu? Sebenarnya begini, justru Indonesia bisa dijadikan sebuah trendsetter buat negara lain bagaimana menegosiasikan dan membuat sebuah win-win collaboration. Karena kalau nanti skema bisnisnya secara B2B kok dari negara lain yang lebih tinggi masuk ke Indonesia kemudian baru diekspor ke Amerika, ini kalau ketahuan justru nanti tarif negara tersebut ditambahkan dengan 19% Indonesia. Justru ini dari awal sudah di warning oleh Donald Trump. Artinya Donald Trump ingin membangun sebuah komunikasi bilateral dengan masing-masing negara. Itu yang memang perlu kita jadikan salah satu guidance gitu, Mas Irsal. Tapi poinnya begini, menarik Indonesia ini kan posisinya menarik kalau kita cermati. Bagaimana Indonesia bisa dengan kekuatan ekonomi 16 besar dunia dengan nomor 1. Amerika ini punya kekuatan ekonomi PDB mereka nggak kurang dari 26 triliun US dollar. Indonesia hanya 1,3 triliun. Nomor 1 dan 15 atau 16. Tapi kita bisa negosiasi dalam waktu yang cepat dibandingkan dengan negara-negara maju lain. Dan kita bisa win-win seperti ini. Tapi kemudian sisi lain, ketika kemudian kita juga menjadi seperti tadi Mas Irsal sampaikan, kita ini kan negara anggota BRICS. Yang notabene BRICS ini menjadi simbol perlawanan Amerika. Tapi kita di mereka pun juga diterima. Dan bahkan kita di Uni Eropa, ini kan kita sebagai simbol bagian negara OECD, negara maju juga. Kenapa negara maju? Karena kita masuk G20, adalah 20 besar dengan ekonomi terbesar di dunia. Kira-kira begitu narasinya. Bahkan keempat poin menariknya adalah Indonesia juga masuk ke Developing Aid. Developing Aid itu adalah 8 negara yang masih emerging country atau negara berkembang. Dan Indonesia dengan PDB kira-kira di angka 5.000 US dollar per kapita per tahun, Indonesia masih masuk Developing Aid. Dan Indonesia pun juga mengambil peran di communities tersebut. Jadi artinya Indonesia ini saya pikir dalam posisi yang sangat strategis, baik di developing country maupun di OECD maupun di BRICS, termasuk bahkan dengan Amerika. Kita ini dalam posisi yang bisa bukannya meretaliate, bukan, tapi bisa menegosiate tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, kondisi ini yang kemudian kita maknai, dunia usaha memaknai Mas Irsal, bahwa berbicara masalah negosiasi tarif ini bukan sekedar berbicara masalah ekonomi dan tarif ansih, tapi ini adalah berbicara masalah
geopolitik yang harus disikapi dengan hati-hati dan prudent oleh pemerintah Indonesia. Makanya Apindo selalu memberikan pandangan kepada pemerintah agar membangun negosiasi ini berdasarkan prinsip-prinsip yang juga tetap melindungi ekonomi domestik kita. Bagaimana prinsip-prinsip yang dibangun untuk meliputi 3 hal. Bagian pertama mendukung stability, kedua adaptability, yang terakhir adalah competitiveness. Kalau pemerintah bisa mendorong kebijakan-kebijakan dan negosiasi dengan prinsip-prinsip tersebut, maka satu sisi kita bisa membuat arah baru ekonomi global Indonesia, tapi satu sisi juga bisa melindungi ekonomi domestik. Ini yang kita harapkan. Karena sekali lagi Indonesia ini dalam masa berkembang, kita dengan 22.000 triliun setiap tahun dari konsumsi, investasi, government spending, dan selisih ekspor impor, kita tetap terus berharap bagaimana selisih ekspor impor kita terus sehat, bagaimana nilai rupiah kita tetap stabil, karena kita sangat volatile terhadap hal ini, sehingga tadi seperti Mas Irsal sampaikan, bahwa kesepakatan 19% antara Indonesia dengan Amerika bukan sekedar tentang berbicara masalah angka, tapi tentang bagaimana membangun stabilitas ekonomi dalam negeri Indonesia. Demikian Mas Irsal. Baik, Pak Ajib. Saya punya data nih Pak Sirot, 10 komoditas ekspor Indonesia AS tahun 2024. Ini ada mesin dan perlengkapan elektrik, terus kemudian pakaian dan aksesoris pakaian, alas kaki dan lain sebagainya. Anda memprediksi angka ini atau besaran ini tidak akan berubah secara signifikan dengan penerapan tarif 19% ini, atau ada yang lebih berpengaruh? Gini, yang saya baca itu kan yang kita harapkan ya, ada alih teknologi ya. Tadi ya mesin, teknologi, karena saya pernah baca itu BKPM itu memasukkan itu unsur itu, jadi alih teknologi ya. Okay. Kalau dari nilai mungkin ya dengan dia 0% kita 19% mungkin ya plus minus kita yang agak-agak keteteran gitu ya tenaga kerja. Tapi jangan lupa loh, ini Amerika melakukan seperti ini kan karena mereka secara ekonomi kan terhimpit ya, terutama oleh kekuatan Cina ya, yang sudah tumbuh gitu. Jadi harus diperhatikan juga situasinya itu memaksa mereka begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan juga komoditas-komoditas ini hampir seluruhnya kita ini sebenarnya bagian yang kita butuh barang itu, tapi kita tidak kompetitif, tidak komparatif untuk produksi gitu loh. Mas Ajib tadi bilang ya. Ya pesawat lah mungkin kita dirgantara ya, untuk pesawat komersil kan kita belum bisa lah. Sementara dengan hampir 300 juta warga kita dan penumpang ratusan juta itu harus dilayani kan. Kita kan cuma 2 nih. Sekarang Perancis sudah kita deketin, sekarang Amerika. Menurut saya kemarin juga ketemu dengan Uni Eropa ya. Pak Prabowo itu udah win-win semua nih. Itu triangle lagi nih saya lihat nih. Jadi gini, jangan terlalu melihat ini sebagai satu sudut pandang ilmu dari trading atau dari industri atau dari ekonomi saja gitu. Jadi menurut saya harus holistik gitu. Nah, inilah yang saya lihat perannya presiden kita ini yang sekarang Pak Prabowo ya. Beliau ini menetapkan diri sebagai sekaligus nih presiden, menhan, diplomat juga nih, menlunya gitu ya. Terus juga di situ menpangannya gitu loh. Jadi ada beberapa sektor strategis ya, termasuk yang sosial-sosial nih. Seperti makan bergizi gratis, terus sekolah rakyat itu. Itu bener-bener nggak keluar dari situ. Sisanya tuh saya lihat bener-bener dibagi. Misalnya kayak pariwisata, ya udah di-share gitu. Jadi yang fokusnya itu beliau bener-bener perhatikan gitu. Nah, ini yang beberapa pengamat yang dulu kan abai nih. Wah, ini kita kurang nih, misalnya Pak Prabowo ngangkat ajudannya jadi Menlu. Loh, mungkin setengahnya lebih tugas Menlu diambil Pak Prabowo sekarang. Plus dengan diplomatnya diplomat power loh. Bukan diplomat ya sekedar say hi gitu ya, diplomat yang kita indah secara naratif gitu ya. Tapi ini dengan by power gitu. Dan tindak tanduknya beliau ini membuat ya sedikit banyak kemarin kan Trump memberikan sinyal ya. Saya kira itu yang harus kita pandang nih, kalau orang main catur nih strateginya ini serem juga nih lihat presiden kita. Dan pernyataan Trump itu sampai media kita tuh ada implisit loh Mas Ajib, itu kebanggaan loh itu diulang-ulang karena Trump bicara ini great nation, great leaders gitu. Dia puji-puji. Ini sesuatu yang berkah ini yang kita dapatkan sekarang ini, Mas. Baik, Pak Sirot, yang perlu masyarakat tahu adalah detailnya. Kalau tadi memang Pak Fitra Faisal mengatakan bahwa komoditi yang kita masih mengandalkan Amerika Serikat seperti gandum, kedelai dan perlengkapan peralatan pesawat begitu ya. Tapi ada konsekuensi kalau itu tidak diatur sebagai konsekuensi 0% biaya masuk begitu ya. Masyarakat Indonesia dihujani dengan berbagai macam produk Amerika Serikat, kemudian daya saing di dalam negeri akan semakin lebih luas. Masyarakat dihadapkan dengan produksi lokal dan produksi luar.
Dari kacamata pengusaha bagaimana memandang ini? Ya artinya memang pertama tadi yang transfer teknologi ya. Jadi ada jeda teknologi yang harus kita pahami. Yang kedua kita harus pahami juga ya industri ini komoditinya apa dulu nih, mesinnya apa dulu yang kita nggak bisa. Kebanyakan yang saya lihat kalau dari produk Eropa dan Amerika itu yang hak kekayaan intelektualnya itu tinggi sekali gitu loh. Kan yang kalau sudah bisa produksi massal itu bagaimanapun China yang pegang kendali. Ini kan larinya tuh seperti yang sekarang kita ekspor itu semikonduktor gitu ya. Terus industri data center, yang hal kayak gitu loh, high tech gitu. Yang seperti ini hampir negara-negara ini nggak ada yang menguasai kecuali Amerika dan Eropa gitu loh. Jadi saya tidak terlalu khawatir di situ ya. Hanya mungkin yang jadi agak ini tuh adalah kita khawatirnya gini. Karena tren ya teknologi sekarang ini investasi besar mungkin itu lebih ke padat modal ya, tapi nggak padat karya Mas Ajib. Ini penyerapan tenaga kerjanya nggak kurang, itu yang saya khawatir. Jadi kita ini kan problemnya di situ ya Mas Ajib. Kalau kita lihat nih banyak yang antri tenaga kerja yang terutama yang blue collar gitu ya. Ini jadi beban kita. Makanya ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah saya kira. Gitu. Terus kemudian bagaimana daya beli masyarakatnya Pak Ajib? Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus break sejenak. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Pekerja harusnya dilindungi. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime, masih bersama Pak Ajib dan juga Pak Sirot. Bagaimana daya beli masyarakat ketika tarif impor dari Amerika ke Indonesia 0%? Kalaupun memang daya beli masyarakat Indonesia kita mampu, apakah itu tidak membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang konsumtif begitu ya? Bagaimana Pak Ajib? Oke, thank you Mas Irsal. Sebelum ke daya beli masyarakat, izin tadi menyampaikan tentang bagaimana Indonesia seharusnya bisa menjaga daya saing produk dalam negeri dulu. Ya. Karena dengan kondisi yang terkini, Apindo memberikan masukan 3 hal kepada pemerintah, Mas Irsal. Pertama adalah bagaimana melindungi produk dalam negeri, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan reformasi struktural dan membentuk namanya low cost ekonomi. Yang ketiga membangun rantai pasok yang lebih maksimal dalam. Saya akan fokus ke poin nomor 2 tentang bagaimana reformasi struktural dan membentuk namanya low cost ekonomi. Begini Mas Irsal, pemerintah perlu mendorong insentif-insentif yang tepat sasaran, baik fiskal, moneter maupun regulasi-regulasi serta kemudahan-kemudahan yang lain, sehingga setiap produk barang dan jasa yang dipunyai oleh Indonesia itu bisa punya kompetitivitas bagus. Contoh, satu aja, saya nggak akan berpanjang lebar. Contoh insentif moneter. Mas Irsal bisa bayangkan, kalau misalnya pengusaha Indonesia itu pengen menambah capex, capital expenditure, pengen nambah modal, atau pengen nambah lini usahanya, ketika kita pinjam ke lembaga keuangan, kita rata-rata udah bisa double digit. Bunga kita, cost of fund kita 10%, 12%, rata-rata seperti itu. Kita bisa bayangkan dengan pengusaha lain di luar negeri yang mereka pinjam ke Singapura misalnya, ke Jepang, mereka paling cuma 3%, 4%. Artinya dari struktur cost of fund kita aja udah terlalu tinggi gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memerlukan dukungan dari pemerintah, dan bahkan kalau kita kritisi juga bahwa industri keuangan perbankan di Indonesia itu termasuk industri keuangan yang net interest marginnya paling tinggi se-Asia gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati juga. Nah, tapi saya akan lebih fokus ke yang kedua tadi tentang masalah bagaimana daya beli masyarakat, karena ini yang perlu kita cermati Mas Irsal, bahwa sebenarnya sejak bulan April, Mei, Juni kita memang terus mengalami pelemahan daya beli. Indikator ini terbaca di PMI manufaktur kita, di mana PMI manufaktur kita cenderung mengalami kontraksi, bahkan pada bulan April mencapai angka 46 kontraksinya. Itu terendah sejak Agustus 2021. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik, tapi kita punya optimisme bahwa ini akan kembali naik. Bersyukurnya Mas Irsal, hari ini pemerintah memberikan insentif moneternya dalam bentuk pemangkasan suku bunga acuan, turun 25 basis poin. Artinya dengan adanya insentif moneter seperti ini, maka harapan kita adalah likuiditas di masyarakat akan lebih naik dan daya belinya turun. Daya belinya naik, maksud saya. Yang turun adalah cost of fund-nya. Harapan kita ketika misalnya tingkat suku bunga acuan turun, maka kredit komersial juga otomatis turun. Karena Mas Irsal bisa bayangkan, misalnya nih bunga acuan kita tuh naik,
ini kondisi yang di masyarakat yang terkadang kita nggak notice gitu. Kita punya cicilan rumah misalnya. Jangan-jangan bulan ini lebih tinggi daripada bulan yang kemarin kita bayarkan. Itu yang terjadi tanpa kita tahu. Kenapa? Karena cost of fund-nya tinggi. Karena ada disinsentif moneter. Nah, tetapi dengan contohnya sekarang dengan tingkat suku bunga acuan turun, maka harapannya adalah tingkat suku bunga komersialnya turun, termasuk tingkat suku bunga pinjaman juga turun. Jadi nanti ekonomi bisa lebih kembali bergairah. Jadi kesimpulannya adalah memang berbicara masalah daya beli sedang mengalami tren yang cenderung melandai. Tapi harapan kita menjelang akhir tahun, apalagi dengan adanya government spending yang lebih digenjot biasanya di semester-semester kedua, maka harapannya ini bisa lebih mendorong, apalagi ada program-program BLT ini jangka pendek itu pasti mendongkrak daya beli masyarakat. Kira-kira demikian. Berkaitan juga dengan daya beli masyarakat, Pak Sirot, dengan tarif 0% ini bisa jadi memang lebih menurunkan harga di kalangan masyarakat. Ya kita harapkan kan ini barang bahan baku ya. Tadi yang dijelaskan Mas Fitra itu benar tuh. Jadi kita ketika barang ini masuk kan hampir nggak ada entry barrier ya. Jadi 0% ya modalnya tentu lebih kecil gitu. Kita harapkan seperti itu ya untuk barang-barang. Nah, tapi kan barangnya dari Amerika Serikat yang notabene kita tahu bahwa harga-harga dari sana lebih mahal dibanding let's say Cina. Oh enggak, kalau tadi yang kedelai tadi kan Cina nggak punya nih. Dengan kita aja dia lebih murah kan. Jadi makanya lihat-lihat komoditinya kan. Jadi kita harapkan itu, dan saya melihat beberapa komoditi ini hampir semua kita nggak bisa buat, atau kita bisa buat kita kalah komparatif. Kita butuh scale up dan hilirisasinya jalan gitu loh. Jadi global supply chains-nya ini jalan gitu. Bangsa kita jadi masuk ke negara industri. Ini kan kalau mau naikin dari 5.000 ya Mas Ajib ya, mau nggak mau kita masuk ke situ gitu. Sekarang kalau kita nggak mau masuk dalam kenyataan trading tadi ya, dalam siklus perdagangan ya industri ya, kita nggak akan maju-maju. Saya sepakat sekali nih dari pengusaha nih suara nih. Ini bunga bank kita ketinggian banget ini. Bingung ini Pak Ajib gimana nih caranya nih. Jadi saya lihat banyak orang kaya naruh ini ya supaya si uang itu ya lebih ke kredit konsumtif gitu, bukan produktif gitu. Itu nggak sehat sama sekali. Ini harus diperbaiki, saya kira itu ya. Jadi penopang kita. Ada juga gas dan juga BBM masuk untuk impor 0% begitu ya. Anda memandangnya ke depannya seperti apa? Ya satu kan kita bukan negara APEC ya. Pak Bahlil itu udah bagaimana eksplorasi minyak, sumur-sumur kita kan bagaimanapun ini sisa-sisa ya. Target kita ya 600.000 barel itu kan kita impor berapa only atau berapa ya itu ya. Kan kita artinya cuma memindahkan aja. Sebelumnya ke Singapura kan, yang sebenarnya Singapura juga nggak punya itu kan. Dia cuma istilahnya itu industri keduanya ya, sekunderinya. Kita langsung ke Amerika, memang dia punya produksi di situ gitu. Jadi ini pinter banget kalau menurut saya ini. Strateginya cerdas ya. Cuman memang kalau dibilang ideal ya enggak. Dari 0%, dari katakanlah 10 ya atau 0% jadi bertambah gitu. Tapi kita melihatnya dari 32 tadi gitu. Saya kira itu. Baik, kalau tadi dikatakan bahwa barang-barang yang impor dari Amerika Serikat adalah komoditas-komoditas yang competitiveness-nya kecil begitu ya. Tapi kan tidak serta-merta tanpa tantangan begitu ya. Terus kemudian jika tantangan itu tidak diantisipasi akan berdampak begitu. Menurut Anda apa yang harus diantisipasi, tantangan apa yang harus dihindari sehingga tidak menghasilkan dampak yang merugikan bagi pengusaha lokal kita? Ketergantungan itu dalam kondisi geopolitik sekarang itu tetap berbahaya ya. Kita tergantung banget gitu ya dengan kedelai gitu. Itu kita bayangkan kalau tergantung ya, orang udah secara habit makan tahu tempe misalnya, terus kita nggak ada substitusinya, harus dari kedelai Amerika terus karena dia murah, bulky gitu ya, terus bagus barangnya lah gitu. Itu kalau kita tahan nih, itu rakyat karena sudah biasa, industri sudah biasa, Nina Bobo kan, tiba-tiba mereka embargo, kita yang ngeri. Jadi benar, ketergantungan itu tetap harus dipikirkan oleh cerdik-cerdik di kita gitu. Apakah kita bikin teknologi yang lebih canggih? Apakah kita misalnya secara pangan diversifikasi, secara culture kita mulai gitu. Kalau misalnya kita bisa bikin kedelai dari tahu tempe ini apa sih kita yang bisa tumbuh seperti ini gitu. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Baik, Pak Sirot, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya mau ke Pak Ajib sebelum kita mengakhiri dialog kita pada malam hari ini agar sejalan
keberatan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kebijakan ini untuk rakyat loh begitu. Apa yang kemudian Apindo sarankan, referensikan agar pernyataan Prabowo Subianto bisa diaplikasikan memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat? Oke, kita perlu pilah efek dari kesepakatan ini di tiga sudut hal, tiga spektrum. Satu buat masyarakat, dua buat private sector, buat pengusaha, yang ketiga buat negara. Berbicara buat masyarakat, ini yang menguntungkan. Kenapa? Karena tarif impor dari Amerika ke Indonesia itu 0%. Artinya bagaimanapun harga jadi lebih bagus harga di masyarakat. Artinya masyarakat diuntungkan. Betul kata Pak Presiden. Poin kedua, berbicara masalah private sector. Buat private sector ini menguntungkan untuk rekan-rekan pengusaha memang ekspor ke Amerika. Mereka relatif aman membuat proyeksi ekonominya. Tapi sebenarnya yang perlu kita cermati, Mas Irsal, adalah poin yang ketiga. Negara punya potensi problem di sini dalam konteks fiskal. Mas Irsal bisa bayangkan, target kita tahun ini itu 3.600 triliun APBN kita, itu udah proyeksi itu 600 triliun utang. Struktur kita penerimaan dari tiga hal utama. Satu pajak, dua cukai, dan tiga PNBP. PNBP kita sudah terkonstruksi potensi 80 triliun karena Danantara dipisahkan dari penerimaan negara. Kemudian cukai kita paling signifikan dari rokok. Rokok juga terkonstruksi. Yang ketiga, pajak. Problemnya adalah ketika kemudian tarif 0%, pajak juga potensi shortfall. Padahal hitung-hitungan Apindo, tanpa kesepakatan Amerika ini pun, potensi shortfall pajak yang tadinya target 2.180 triliun, itu udah kurang 120 triliun. Artinya dengan adanya kondisi seperti ini, perlu dikalkulasi ulang. Berapa potensi shortfall pajak dan berapa potensi shortfall penerimaan negara. Karena potensi nanti di akhir Desember cuma 2 ketika penerimaan negara kita kurang. Kembali utang, nambah utang. Yang penting di bawah 3% dari PDB, atau yang kedua adalah pemotongan kementerian dan lembaga. Jadi harapan kita adalah kebijakan ini diikuti oleh dan dimitigasi dengan kebijakan fiskal kita yang lebih bagus sejak sekarang. Jangan nanti di ujung tahu-tahu pengusaha dikejar-kejar lagi. Makanya kenapa efeknya sekarang juga, sekarang kalau kita lihat kan, kalau sekarang kita jualan online, itu kan kita dikenain pajak kan 0,5%. Nah, poinnya adalah begini, pemerintah perlu mendesain dengan lebih komprehensif. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu bukan tiba saat tiba pikir gitu, tapi kemudian didesain bagaimana bahkan kebijakan fiskalnya pun aman karena konteks masalah kebijakan dengan Amerika. Kira-kira demikian, Mas. Baik, sebenarnya semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sebenarnya bertujuan kembali lagi untuk masyarakat begitu ya. Bagaimana para pengusaha dan stakeholder terkait menanggapi positif kebijakan untuk memang ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, terus kemudian Pak M. Sirot, Wasekjen HKTI 2023-2025 telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa bagian NTV Prime Dialog, saya Muhammad Irsal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.